Allah wa nadi nanu billahi izuna wal habibil muqarrabi. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa zid wa atim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zayni ibadika wa ashrafi أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi khabarin akhara yakhruju shaimuna min quburihim wa ya'rifuna bi rihi aqwahihim bisyamihim yatlaquna
bil mawa'idi wal ibarik. Dan pada khabar yang lain dikeluarkan orang-orang yang berpuasa min kuburihim, dari kubur-kubur mereka, ya'rifuna birihi afwahihim bisyamihim, dapat diketahui, dapat dikenali dengan bau mulutnya, dengan harum bau mulutnya, dengan sebab bisyamihim, dengan sebab puasanya. Jadi bau mulut orang yang berpuasa itu dalam pandangan Allah, dan juga nanti setelah dibangkitkan dari kubur, bau mulutnya melebihi daripada harumnya kasturi. Jadi dapat dikenali dengan bau mulut mereka yang harum. Tandanya itu dapat dikenali. Yattaquna bil mawa'idi wal abarik, dan disambut mereka dengan wadah-wadah makanan dan juga kendi-kendi minuman. Yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, kulu faqad ji'tum hina syib'an nas, makanlah oleh kalian, maka sungguh kalian dulu lapar ketika orang-orang yang lain dalam keadaan kenyang. Jadi nanti diistimewakan orang-orang yang berpuasa, berpuasa yang rajin puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan ada suatu kewajiban, apalagi ditambah dengan puasa-puasa yang lain di bulan-bulan yang lain, maka nanti diistimewakan ketika dibangkitkan dari kubur, mereka digiring kemudian disambut dengan makanan dan minuman. Dikatakan makanlah kalian, maka sungguh kalian dulu lapar ketika orang lain pada kenyang. Washrabu, dan minumlah oleh kalian, faqad atashtum hina wan nas, maka sungguh dulu kalian haus ketika orang-orang lain dalam keadaan segar. Di sekarang disuruh makan, juga disuruh minum. Makanan dan minumannya diambil dari surga. Wastarihu, dan juga kalian istirahatlah. Jadi juga disuruh makan, disuruh minum, belum masuk istirahat. Pokoknya dijamu ya. Seperti misalnya tamu, misalnya ketika di dunia ini kita kedatangan tamu, di mana tamu tersebut habis dalam perjalanan jauh, kita tahu dalam keadaan letih, kemudian kita kasih minum, kita kasih makan, berikut beristirahat. Seperti itu. Fayakuluna wa yasrabuna wa yastarihun wa nasu bil hisab. Maka lalu orang-orang yang rajin puasa ini makan dan juga minum dan juga beristirahat, sedangkan manusia yang lain dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kejadiannya kapan? Ketika orang-orang lain sedang dihisab, sementara orang-orang yang rajin puasa dikasih makan, dikasih minum, dan juga disuruh istirahat. Yang lain lagi pada dihisab, lagi pada dihitung amalnya, mana banyakkan antara amal baik dengan amal yang buruk. Wa qad jaa'a bil khabari, dan juga telah datang pada satu khabar, la yabla asyaratul anbiya wal ghazi wal alim wal syahid, tidak diuji atau tidak dikenakan fitnah kubur asyaratun 10 orang, 10 golongan.
Al-Anbiya'u yang pertama para nabi, golongan pertama para nabi tidak dikenakan fitnah kubur, tidak mendapatkan siksa kubur. Wal ghazi, dan juga orang yang berperang, orang yang berperang untuk membela agama Allah, di'adai kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah la ilaha illallah. Wal alimu, dan juga orang alim yang mengamalkan ilmunya, orang alim yang mengamalkan ilmunya. Wasyahidu, kemudian juga orang-orang yang mati syahid membela agama Allah. Dia syahid karena memang untuk mencari keridhaan Allah dan juga tulus untuk membela agama Allah. Wahamilul Quran, kemudian selanjutnya adalah para penghafal Quran, para hafiz Quran. Wal imamul adilu, kemudian selanjutnya para pemimpin yang adil. Para pemimpin yang adil, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya adil adalah zalim, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Para pemimpin yang adil nanti tidak mendapatkan siksa kubur. Sebaliknya, para pemimpin yang zalim nanti akan mendapatkan siksa kubur yang amat pedih. Wal muazzinu, yang selanjutnya para muazzin. Para muazzin, tukang azan, tukang azan di mushola, di masjid, nanti tidak mendapatkan siksa kubur. Para muazzin, tapi bukan para muazzin yang cari bayaran, ya, bukan. Sedang azan di sini nih, ya. Sekali azan boleh ada 200. Membuat dia dulu. Itu biar dia mewakili sedikit. Jadi kita terima tawarannya, kalau masalah dikasih hadiahnya diambil, kalau enggak ya udah. Jadi kalau dunia itu kita nggak usah cari dunia, tapi ketika dia marahin kita ambil, ya, kita ambil. Ketika dia marahin kita ambil. Jangan ditargetin, jangan patok-patokin. Wal mar'atu iza matat binifasiha, kemudian yang tidak mendapatkan siksa kubur adalah seorang perempuan yang apabila mati dalam keadaan nifasnya, atau dalam keadaan melahirkan anak. Wa man qutila mazluman, kemudian juga orang-orang yang dibunuh secara zalim. Orang-orang yang dibunuh secara zalim, ditembak misalnya, itu nanti tidak mendapatkan siksa kubur. Wa man mata yaumul jum'ati wa lailatiha, kemudian orang-orang yang mati pada hari Jumat dan juga malamnya, hari Jumat ataupun malam Jumat. Jadi orang-orang yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat tidak mendapatkan siksa kubur dan fitnah kubur. Ini susah, kita kali ini susah. Ada hari Kamis sudah makan, ada keluarganya alhamdulillah, mungkin tak malam kali malam Jumat, udah Jumat sore kami juga. Itu kan udah begitu, susah. Kalau bukan karena karunia Allah, ya susah. Ada yang segar tiba-tiba sakit dan meninggal pada hari Jumat. Memang udah karunia dia, Allah kasih kelebihan berarti. Pokoknya kalau dia akal kali dia susah. Kalau
Kalau lahir zaman sekarang bisa diakalin pakai sesar, ya. Tapi kalau mati kan. Wabil khabari anin Nabi alaihi salam yusyarun nas yaumal qiyamah kama wulidathum ummahatuhum qurratan hifatan. Dan pada satu khabar dari Nabi alaihi salam, yusyarun nas yaumal qiyamah, dikumpulkan manusia pada hari kiamat kama wulidathum ummahatuhum, sebagaimana dilahirkan mereka dari ibu-ibu mereka. Maksudnya seperti apa? Qurratan hifatan, dalam keadaan tidak mempunyai alas, tidak beralas kaki, dan juga dalam keadaan telanjang. Kalau bayi lahirkan dari perut ibunya pakai sendal, senyangkut. Kalau pakai teropang itu, dan juga dalam keadaan telanjang. Nanti begitu juga, ya. Ketika dibangkitkan dari kubur, kagak ada bajunya dan juga tidak beralas kaki. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah bertanya. Aisyah sudah penasaran dan dikatakan sama Nabi. Ar-rijalu wa nisa'u ma'an. Kata Aisyah, apakah ketika itu laki-laki sama perempuan bareng-bareng? Seandainya kubunya bersebelahan, ada laki ada perempuan, dulu ketika di dunia dia kayak kenal misalnya, apakah bersamaan, apakah bareng-bareng? Qala alaihi salam na'am. Maka menjawab Nabi, iya, bareng-bareng nanti keluarnya. Dia pakai baju. Qala, maka bertanya kembali Aisyah, waswa atahu yanzuru ba'duhum ba'du. Aduh, melihat sebagian dengan yang lainnya, itu dipikirin tuh. Ntar yang lain bisa ngeliat, yang laki-laki bisa ngeliatin yang perempuan. Kalau semua pakai baju, dipikirin sebagai sesuatu. Yang orang lain gak ditanya sama Aisyah. Pada roban Nabi alaihi salam yadahu ala mankibih, maka memegang Nabi alaihi salam, tangan Nabi memegang atas pundak Aisyah. Memegang pundak Aisyah ketika akan menjawab pertanyaan ini. Wa qala, dan berkata Nabi, ya ibnata Abi Quhafah, wahai anak Abi Quhafah, wahai anak Abu Bakar. Nabi begitu. Istaghalan nasu yawma idzin anin nadhr, tashkhasu absarihim ila sama. Kata Nabi, sibuk manusia seluruhnya ketika itu daripada memandang, dan mereka hanya memandang pandangan mereka ke langit. Dijawab Nabi jawabannya begitu. Ketika itu mereka fokus memandangi ke langit, kagak mikirin yang di kiri ada perempuan cakep apa enggak misalnya. Semuanya udah mikirin bagaimana amal baik dan buruk. Yakfuna arba'ina sanatan la yakuluna wa la yashrubun, dan mereka hanya berdiri selama 40 tahun. La yakulun, tidak makan, wa la yashrubun, tidak minum. 40 tahun kagak makan kagak minum, berdiri lagi. Wa yu'arraku kullu wahidin minhum hayata minallahi ta'ala, dan mereka semua mengeluarkan keringat, tiap-tiap satu dari mereka hayaan karena malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena malu ketika mengingat perbuatan dosa. Faminhum may yablughul 'arabu qadamaihi,
Di antara mereka keringatnya ada yang sampai kedua tapak kakinya. Wa minhum may yablughu saqayhi, dan di antara mereka keringatnya ada yang sampai dua betisnya. Wa minhum may yablughu batnahu, dan di antara mereka keringatnya ada yang sampai perutnya. Jadi kelakuannya beda-beda. Wa minhum may yablughu sadrahu, dan di antara mereka ada yang keringatnya sampai sedada. Wa minhum may yablughu wajhahu, dan ada yang sampai ke mukanya, sampai semuka. Itu semuanya keringat. Wal araqi yakunu min turil wuqufi, dan keringat itu ada min turil wuqufi, daripada lamanya berdiri. Pokoknya sepanjang dia berdiri itu keringat ada yang disurut-surut di masing-masing. Ada yang semata kaki, ada yang sebetis, ada yang sepaha, seperut, sedada, sewajahnya, ada juga. Ada yang hampir tenggelam dengan keringat tersebut. Dia mau pindah kali sebelah sini, gua kayaknya ini air keringat sampai sedada, sebelah sana kayaknya sebetis, dia mau pindah, gak bisa. Itu air keringat ini ikutin terus di masing-masing. Selama berdiri, maka kalimat itu mengalir. Qalat ya Rasulullah, hal yashur ahadun kasiyan yawmal qiyamah. Aisyah masih penasaran. Penasaran yang pakai baju itu. Dia mau tanya juga. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal yashur ahadun kasiyan yawmal qiyamah. Apakah ada dikumpulkan salah seorang manusia pada waktu hari kiamat tadi dalam keadaan berpakaian? Kali ada yang berpakaian, mungkin saya kali, jadi saya mikirin. Qala alaihi salam, maka menjawab Nabi alaihi salatu wassalam, al-anbiya wa ahduhum. Ada, kata Nabi, yaitu para nabi dan keluarga Nabi. Para nabi dan keluarga mereka itu nanti dalam keadaan berpakaian. Pakaiannya juga adalah pakaian dari surga, dari siapa? Berarti termasuk Aisyah berpakaian. Wasaimu Rajab wa Sya'ban wa Ramadan, dan juga yang berpakaian adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab, di bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, alal wila'i secara berurutan. Jadi puasa bukan cuma Ramadan, dari bulan Rajab. Bulan Rajab dipuasa, sambung bulan Sya'ban, sambung bulan Ramadan, 3 bulan berturut-turut. Nanti jaminannya ketika dibangkitkan dari kubur semua dalam keadaan telanjang, orang-orang ini dalam keadaan berpakaian. Wa kullu nasi jami'in yawmi'idin ilal anbiya wa ahla baitihim wa sa'im ya Rajab wa Sya'ban wa Ramadan li'annahum syi'ul laju bihim wa la akshu. Dan tiap-tiap manusia ketika itu dalam keadaan lapar, kecuali para nabi dan juga keluarga nabi, dan juga orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab, bulan Sya'ban dan Ramadan. Kenapa mereka dalam tidak lapar? Li'annahum syawlaju bihim wala akshu, karena bahwasanya mereka pada waktu hari kiamat nanti yang lapar, mereka kenyang. Laju, tidak lapar mereka, wala akshu, dan juga tidak haus. Yang lain lapar, haus, telanjang. Tapi mereka ini para nabi dan keluarga Nabi, dan juga orang yang berpuasa di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan dalam keadaan kenyang dan juga tidak haus dan juga berpakaian. Wa yuqalu yasuquhum bi ajma'ihim ila al-adil syari inda Baitul Maqdis bil ardh. Dan dikatakan mereka
digiring dengan kelompok-kelompok mereka ke bumi mahsyar atau padang mahsyar, di mana indah Baitul Maqdis, yaitu di dekat Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa di Palestina. Yuqalu laha Sahira, dikatakan tempat tersebut Masjid Aqsa ini namanya Syahir. Kama qala Allah Ta'ala fa innama hiya zajratu wahidah faizahum bis-sakhir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya dia atau tempat itu adalah tempat pengembalian dengan satu kali tiupan. Ditiup sangkakala, dibangkitkan, mereka tempatnya nanti dikumpulkan di suatu padang mahsyar dekat Masjidil Aqsa, dinamakan juga namanya Syahir. Faizahum bisyahirah, maka tiba-tiba mereka berada di permukaan bumi tersebut. Wa yuqalu innal khalaiqa fi arsatil qiyamah yakununa mi'ata wa isrina sofa. Dan dikatakan sesungguhnya makhluk-makhluk di pelataran hari kiamat itu berbaris mereka 120 barisan. 120 barisan seperti orang apel, ya, berbaris menunggu hisab di pelataran kiamat. Kullu safi masyirati arba'ina sana. Tiap-tiap barisan panjangnya itu perjalanan 40 tahun. Satu barisnya itu perjalanan 40 tahun. Panjangnya barisan dari mana ke mana ya? Ujung-ujung dah. Perjalanan 40 tahun. Wa'aradu kullu sofi masirati isri nasa. Dan lebarnya tiap-tiap barisan perjalanan 20 tahun. Tiap-tiap barisan panjangnya perjalanan 40 tahun, lebarnya 20 tahun, perjalanan 20 tahun. Semuanya ada 120 barisan. Wa yuqalu innal mu'minina minhum thalathatu suhufin wal baqi kufratun. Dan dikatakan sesungguhnya orang-orang mukmin di antara 120 itu suhuf, salah satu suhufin adalah 3 saf atau 3 barisan. Jadi 3 barisan itu adalah orang-orang mukmin. Wal baqi kufratun, dan sisanya adalah orang-orang kafir. Riya ar-Rasulillahi alaihi salam, inna ummati mi'ata wa ishruna sofa wa hadza asr. Kata Nabi, sesungguhnya umatku terbagi 120 saf. Dalam hadis lain dikatakan, kata Nabi, umatku 120 saf, 20 barisan, 120 barisan. Wa hadza asr, dan adapun ini adalah lebih sangat. Wasifatul mu'minina innahum bidul wujuh dur muhajjalun. Adapun sifat atau tanda-tanda orang mukmin ketika itu, sesungguhnya mereka putih wajahnya, bercahaya wajahnya, dur muhajjalun, dan juga bersinar kaki dan tangannya karena bekas wudu. Hanya kita kalau wudu harus benar-benar diperhatiin, jangan sampai sendal-sendal doang. Semua harus diperhatikan. Tangannya harus sampai ke siku, jangan sampai kurang. Kalau perlu dilebihin. Makin lebih itu air melebihi siku, itu sunahnya, nanti cahayanya makin terang, makin panjang. Begitu juga dengan bagian kaki, wajibnya sampai mata kaki, tapi sunahnya dilebihin.
betisna. Itu tanda orang-orang mukmin nanti di hari kiamat. Wajahnya bercahaya, kemudian tangan dan kakinya bersinar. Wasifatul kafirina annahum sudul wujuh muqarrabuna ma'asyayatin. Adapun sifat atau tanda orang-orang kafir pada hari kiamat bahwasanya mereka adalah hitam wajahnya dan mereka beriringan atau bersama-sama dengan setan-setan. Jadi dari wajahnya sudah kelihatan. Yang orang mungkin wajahnya bersih, yang orang kafir wajahnya hitam. Al-Babu Sabi wal Isrun Bizikri Sugul Malaiki Ilal Masyar. Adapun bab ke-27 menerangkan tentang digiringnya makhluk kepada masyar. Yuqalu yusakul kuffaru bi aqdamihim wa yusakul mu'minuna bi najanibihim wa muraqabuhum. Dikatakan digiring orang-orang kafir itu dengan tapak kaki mereka. Mereka berjalan. Ya. Kalau dari sini kan jauh ke Palestina. Ya. Jadi katakan tempat pada masa itu di Masjidil Aqsa atau di Palestina. Kalau dia dibangkitkannya di Indonesia kan jauh. Mereka berjalan kaki. Ya. Orang-orang kafir itu digiring dengan berjalan kaki. Dan orang-orang mukmin digiring dengan onta-onta mereka, dengan kendaraan mereka ketika mereka berkurban, ya, maka hewan-hewan kurban itu yang akan menjadi tunggangan mereka nanti. Makanya juga kalau kurban itu yang gede karena buat kendaraan kita nanti. Kama qala Allah Ta'ala yawma nashrul muttaqina ila rahman wa'da. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah pada hari dikumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, digiring mereka kepada Tuhan yang pemurah. Allahur Rahman wa'da, dalam keadaan terhormat, digiringnya dalam keadaan terhormat, ya, melakukan dengan baik. Wa nasukul mujrimina ila jahannam wildah, dan digiring orang-orang yang berdosa itu ke neraka jahanam beda dalam keadaan haus dan dahaga. Qala Ali karma wajhah yasyurul mu'minuna rubbanan ala najaibihim yawmal qiyamah. Berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karma wajhah, dikumpulkan orang-orang mukmin itu dalam keadaan berkendaraan di atas unta-unta mereka pada hari kiamat. Yaqulullahu ta'ala yawmal qiyamati ya malaikati la tasuku ibadi rajilin. Maka berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat, wahai malaikatku, la tasuku ibadi rajilin, jangan engkau giring hamba-hambaku dengan berjalan kaki. Malaikat dibilangin sama orang-orang yang bertakwa itu sudah diberikan kasih sayang di sini. Jangan dikasih jalan kaki wahai malaikat. Bal irkabuhum, akan tetapi dengan berkendaraan mereka. Ala naji'ibihim, atas unta-unta mereka atau kambing mereka atau sapi mereka. Bainahum qad ihtadu rukubu fid dunya, maka sesungguhnya mereka sudah terbiasa berkendara ketika di dunia. Dulu mereka biasa berkendara di dunia. Ketika hari kiamat digiring, mereka
juga harus dengan kendaraan. Karena bil ibtidai sudu abihim murakkabihim adalah pada permulaan seorang manusia berkendara itu adalah dengan tulang rusuk bapak mereka, dijadikan kendaraan mereka. Summa min ba'di dzalika dafnu ummihim, kemudian ba'di dzalika dari sesudah itu adalah perut ibu mereka yang menjadi kendaraan mereka di saat asyurin selama 9 bulan dalam perut ibunya. Kegiatan musim menarik ya. Kamar mandi di bawah ya. Masih di tahap menjadi hamil, untuk pasar diajak juga dalam perut ibunya menjadi tahap dulu dia neng Fahina walidathum ummahatuhum kana hijra ummahatihim sintain lirradai. Maka ketika dilahirkan mereka oleh ibu-ibu mereka, maka adalah pangkuan ibu mereka itu selama 2 tahun dalam keadaan disusui atau ditetei. Dalam pangkuan ibunya juga dikatakan kendaraan, dibangku selama 2 tahun yaitu untuk disusui. Hatta iza taraqrabu fa'anaku abaihim murakabuhu, sehingga apabila dia sudah cukup besar, kira-kira 3 tahun, maka leher bapak mereka menjadi kendaraan mereka, digunceng. Ya. Kalau orang dulu kan naruh dia naik di leher bulan sekarang jarang kita lihat. Dulu begitu di leher bapaknya ditaruh di atas, jadi mau lebaran taruh di leher bapaknya, pundak. Sumal khair wal bigal wal hamir murakabahum bil baror. Kemudian juga kuda atau keledai atau himar atau sepeda, motor atau mobil menjadi kendaraan mereka ketika di daratan. Wasabinu bil bihari, kemudian juga kapal-kapal laut ketika mereka berada di lautan. Fahina matu fa'anaku ikhwanihim murakabah. Maka ketika mereka mati juga pundak-pundak saudara mereka menjadi kendaraan. Ya. Ketika dimasukkan ke dalam keranda atau kurung batang, dimasukkan kurung batang doang, membawa ke kubur siapa? Ya saudara-saudaranya. Jadi pundak-pundak saudara mereka yang mengantarkan ke kubur itulah kendaraannya. Jadi semua naik kendaraan dari awal sampai dia mati. Wahina qaum min kuburihim la tamshuhum rijlain. Dan ketika mereka dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, maka janganlah mereka berjalan kaki. Fa innahum itadu rukub, karena bahwasanya mereka sudah terbiasa berkendara. Wala yaqduruna 'alal masyi, dan mereka tidak akan mampu berjalan. Karena pada masa yang cukup jauh mereka tidak akan mampu berjalan, maka silakan naikin kendaraan. Wa qaddimu lahum najaib, kemudian mereka berjalan, kemudian didatangkan kepada mereka unta-unta. Wahia adohi, yaitu unta-unta ketika dulu mereka berkurban. Ada yang unta, ada yang juga kambing. Fayir kabunaha, lalu mereka mengendarai unta-unta atau kambing mereka.
alal Maula Azza wa Jalla, lalu mereka mendatangi Tuhan mereka Allah Azza wa Jalla. Walidzalika qala alaihi salam azimu duhayakum, karena itulah bersabda Nabi alaihi wasallam, besarin, gedein korban-korban kalian. Baina yaumil qiyamah matoyakum ay maro kibar, maka sesungguhnya korban-korban itu pada hari kiamat adalah hewan yang akan kalian naiki atau sebagai kendaraan kalian. Jadi disuruh gedein sama Nabi hewan korban, karena itu akan menjadi kendaraan ketika hari kiamat. Ini kadang-kadang saya kalau ingin korban, biasanya kan satu kambing atau satu ekor, satu sapi atau satu kebo untuk tujuh orang, satu kambing untuk satu orang, satu sapi untuk tujuh orang. Kadang-kadang ada juga yang satu sapi untuk satu orang. Ya. Ini buat siapa nih? Buat kiai, cuma sendiri, dia sendiri. Jadi kalau korban itu satu sapi sendiri. Namun Nabi perintahkan supaya dibesarkan gedein korban-korban kalian. Sapi kan gede, buat sendiri. Ya. Ada mikir itu kalau yang tujuh orang terakhir bagaimana? Padahal gede pinggir takut jatuh. Jangan mikirin gitu ya. Urusannya semua beda. Bayangin satu sapi dengan sapinya kecil. Salam keluarin bersulai muli kenal. Keceking ke sapi yang bertujuh orang, gimana? Maka usahakan yang terbaik. Sama saja malam hari ini adalah malam tawakuf taklim Ramadan kita, yang alhamdulillah pada tahun ini juga kita mengadakan pengajian atau taklim Ramadan di Mushola Arayan ini, yaitu kelanjutan pembacaan kitab Dafail Ahbar. Yang mudah-mudahan nanti di tahun yang akan datang, pada Ramadan yang akan datang, Allah berikan panjang umur kepada kita semua dalam keadaan nikmat iman Islam dan juga nikmat syahwat wal afiyah, sehingga kita diberikan kesempatan kembali untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan dan dapat beribadah, mudah-mudahan lebih baik daripada tahun ini. Dan saya selaku yang membaca kitab di sini, mohon dibukakan pintu maafan seluas-luasnya bila mana ada pembahasan atau kata-kata saya yang kurang berkenan, mungkin ada yang sedikit tersinggung, ya. Sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan saya mengundang untuk malam Selasa besok ada taklim pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani di rumah saya, yaitu malam Selasa besok. Di para hadirin yang hadir pada malam hari ini, saya berharap untuk juga bisa hadir pada malam Selasa besok pada kegiatan pembacaan manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani di rumah saya pada sholat tarawih pada jam 9. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا
والأهل والإخوان وسائر الخلان
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع والرجل منال باكتساب منا بالمصطفى الرسول الله بكل سر صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه لا خرج السب والحمد لله في المدح والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Mau